Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Cakrawala bersama saya Aditya Nugroho yang pastinya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan agar pagi lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pemirsa, kebakaran dahsyat melanda perumahan di Menteng, Jakarta Pusat. 2 bayi tertukar akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya. Pemirsa, kita awali informasi pagi ini dari peristiwa laka lantas maut. Seorang bidan di Deli Serdang, Sumatera Utara meninggal dunia secara tragis. Ardumas Boru Sitomorang yang sedang mengendarai motor menabrak sebuah becak motor pengangkut seng dari lawan arah. Warga berkerumun di Jalan Lintas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka syok dengan kecelakaan maut yang terjadi di sini. Tabrakan yang melibatkan 2 motor telah merenggut nyawa seorang bidan bernama Ardumas Boru Sitomorang. Kejadian yang menimpa wanita berusia 35 tahun ini sangat tragis. Peristiwa bermula ketika korban hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai motor. Saat melintasi Jalan Lubuk Pakam, Ardumas mencoba menyalip truk. Namun, di saat bersamaan dari arah berlawanan, melaju sebuah becak motor yang mengangkut seng. Tabrakan tak terhindarkan. Seng yang diangkut bentor mengenai Ardumas tepat di leher sehingga kepala korban terpisah dari tubuhnya. Saat dievakuasi, kedua bagian badan Ardumas berjarak beberapa meter. Petugas pun datang ke tempat kejadian perkara untuk membawa jasad korban ke rumah sakit, lalu melakukan olah TKP dan menyita sejumlah barang bukti. Pekerjaan korban ini sebagai ASN di Puskesmas Silindak, Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Becak ini membawa bahan material bangunan, ya, berupa seng yang panjangnya melebihi kapasitas lebih dari 6 meter. Diduga si korban terkena dari ujung seng tersebut, sehingga terjadilah kecelakaan itu. Oke, untuk korban saat ini gimana kondisinya? Korbannya untuk yang becak sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Amri Tamudan Lubuk Pakam. Diduga ada fraktur atau patah kaki sebelah kiri. Polisi menambahkan, jenazah mendiang Ardumas Boru Sitomorang sudah dipulangkan ke kampung halamannya di Medan untuk dimakamkan. Pemirsa, diduga akibat mengantuk, sebuah truk bermuatan barang oleng dan menabrak beton dan tiang besi penerangan jalan umum di Lumajang, Jawa Timur. Evakuasi kernet yang terjepit di dalam truk berlangsung dramatis. Dalam video rekaman CCTV terlihat sebuah truk tiba-tiba oleng di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sesaat kemudian truk oleng menabrak penerangan jalan umum. Akibat kerasnya benturan, beton dan PJU roboh, bagian depan kendaraan ringsek, sementara kernet truk terjepit dalam kabin kendaraan. Proses evakuasi terhadap kernet truk pun berlangsung dramatis. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berusaha mengeluarkan tubuh kernet Yori dari dalam kabin truk. Akibat terjepit, korban mengalami patah tulang kaki. Menurut keterangan saksi mata dan hasil olah TKP, diduga kuat sopir truk yang diketahui bernama Soleh, warga Sampang, Madura ini mengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga hilang kendali. Kita beralih ke informasi lain. Ruangan panel listrik di lingkungan Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 6 Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Akibat peristiwa ini, seorang petugas keamanan sekolah tewas usai menghirup asap. Dalam video terlihat kepulan asap saat api membakar panel listrik di salah satu gedung sekolah. Sejumlah murid panik berhamburan meninggalkan ruang kelas dan berkumpul di lapangan. Insiden ini menyebabkan seorang petugas satpam sekolah yang diketahui bernama Cecep Kohar tewas akibat menghirup asap, meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Sementara satu petugas kebersihan mengalami sesak napas, juga harus dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula ketika percikan api disertai kepulan asap keluar dari panel listrik. Korban pun berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun korban yang berusia 44 tahun ini justru menghirup asap dari APAR dan akhirnya nyawanya tidak terselamatkan. Pemirsa, 10 rumah hangus di lahap si jago merah di permukiman padat penduduk kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Warga Anyer RT 7 dan 8 Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan dengan besarnya nyala api dari sebuah rumah yang cepat merambat ke rumah lain. Kencangnya angin membuat api makin berkobar dan menghanguskan 10 rumah semi permanen. Warga berjibaku berusaha untuk memadamkan api, namun kobaran api semakin dahsyat. 14 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran, mengalami kesulitan untuk memadamkan api karena akses masuk sangat sempit. Selain itu, terhalang dengan banyaknya warga yang melihat kejadian kebakaran ini. Menurut warga setempat, kebakaran ini terjadi pada saat pemadaman listrik. Api dapat dipadamkan setelah 1 jam petugas damkar berjibaku memadamkan api di lokasi. Kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan penjudi melakukan aksi judi kemiri atau muncang di area pemakaman umum Kampung Lengkong, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun polisi menggerebek arena judi hingga para pelaku berlarian, bahkan ada yang jatuh ke sungai. Inilah aksi polisi mengejar para pelaku judi yang seketika lari kocar-kacir saat tahu kedatangan polisi. Ada yang mencoba lari ke sekitar sungai. 3 orang ditangkap. Selain itu, polisi mengamankan 11 sepeda motor yang ada di lokasi kejadian. 1 buah pidekan atau alat untuk mengadu kemiri, serta beberapa butir kemiri aduan. Sebelumnya, warga sekitar kesal dengan maraknya judi adu kemiri di lingkungan mereka sehingga melapor ke polisi. Pemirsa, penyelidikan polisi atas tewasnya anak perwira menengah TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma masih berlanjut. 2 saksi baru diperiksa, total sudah 10 saksi diperiksa termasuk guru dan teman-teman korban. Selain itu, polisi menemukan dari 18 CCTV, hanya 4 yang merekam kejadian korban tewas. Ada 18 titik CCTV atau kamera pengawas teridentifikasi di sekitar tempat kejadian perkara kematian anak perwira menengah TNI AU di pos pion ujung landasan Halim Perdana Kusuma. Namun dari ke-18 titik CCTV di area objek vital TNI AU itu, hanya 4 CCTV yang merekam kejadian sebelum dan sesudah korban tewas. Polisi menjelaskan, CCTV lainnya tidak berfungsi, termasuk yang mengarah langsung ke lokasi tewasnya korban. Di sekitar TKP, ternyata hasil analisa hanya 4 titik CCTV yang merekam korban, baik itu pra dan pasca kejadian. Adapun CCTV yang posisinya berada di depan TKP atau yang mengarah langsung tidak berfungsi. Kira pukul 18.40 meninggalkan rumah, itu masih bertemu dengan bapak. Bapaknya masih menemui. Ya. Dari CCTV itu ada selain korban ya. Dari 4 CCTV yang kami tadi sampaikan, yang merekam kegiatan daripada korban sendiri. Karena kami sudah tarik sebelum dan sesudahnya. Polres Jakarta Timur telah memeriksa 10 orang saksi, yaitu ibunda dan ayah korban, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, 4 teman sekelas korban, petugas security, serta anggota POM Angkatan Udara yang piket saat kejadian. Selanjutnya akan hadir di Cakrawala, 2 bayi tertukar akhirnya kembali ke pelukan ibu kandungnya. Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi terbakarnya sebuah warung yang menewaskan 2 orang di Gambir, Jakarta Pusat. Olah tempat kejadian perkara digelar tim identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah makan khas Tegal atau warteg Jalan Setiakawan, Gambir, Jakarta Pusat. Di dalam ruko 2 lantai ini, petugas memeriksa sejumlah barang yang telah hangus terbakar untuk mengetahui asal api dan penyebabnya.
Hasil sementara petugas membawa sebuah tabung gas LPG ukuran 3 kg yang diduga menjadi penyebab kebakaran. Sebelumnya, peristiwa kebakaran ini mengakibatkan 2 korban tewas di lokasi kejadian dan 3 korban lainnya mengalami luka bakar. Kita ke Sulawesi Tenggara. Puluhan warga di Desa Andaroa, Kabupaten Konawe berebut bahan bakar minyak jenis solar yang tumpah di Jalan Trans Sulawesi. Tumpahan solar itu berasal dari mobil tangki yang mengalami kebocoran usai bersenggolan dengan sebuah truk dari arah berlawanan. Puluhan warga ini berebut bahan bakar minyak jenis solar yang tumpah di sepanjang Jalan Trans Sulawesi, Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Warga mengambil solar dengan menggunakan jeriken dan ember yang kemudian dibawa pulang ke rumah masing-masing. Tumpahan minyak solar ini berasal dari mobil tangki yang mengalami kebocoran usai berserempetan dengan sebuah truk. Menurut warga, mereka mengambil solar itu untuk dijual kembali dan telah mendapat izin dari pemilik tangki. Akibatnya antrean di lokasi sempat tidak terbendung lantaran banyaknya warga yang datang. 2 mobil yang terlibat kecelakaan itu kini telah diamankan di Polsek Sampara. Menurut polisi, peristiwa terjadi akibat mobil tangki mengalami kebocoran usai berserempetan dengan sebuah truk saat menikung dari arah berlawanan. Seorang wanita yang berprofesi sebagai terapis pijat dulur ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian leher. Kuat dugaan korban dibunuh pelanggan prianya. Seorang wanita bernama Heni berprofesi sebagai terapis di sebuah tempat pijat dan lulur yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Barat ditemukan tewas mengenaskan. Wanita berusia 41 tahun ini ditemukan pertama kali oleh pemilik usaha pijat lulur sudah terbujur kaku. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari penyelidikan awal ditemukan luka di bagian leher dan bibir bagian dalam korban. Dugaan sementara korban tewas akibat dicekik. Tidak hanya itu, barang berharga milik korban seperti handphone dan dompet tidak terlihat di lokasi kejadian. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terduga pelaku pembunuhan. Sementara jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk kepentingan autopsi. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, babak belur dihakimi warga saat hendak kabur dari kejaran warga. Beginilah suasana puluhan warga di Kelurahan Kemiling Raya, Bandar Lampung saat menangkap seorang pria yang diteriaki sebagai pencuri motor. Pelaku yang hendak kabur tidak dapat berkutik setelah warga beramai-ramai mengejar dan menghadiahkan pukulan kepada pelaku. Walau babak belur, nyawa pria yang belakangan diketahui bernama Arfan terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi dan mengevakuasinya dari puluhan warga. Peristiwa bermula saat korban menanyakan sepeda motor miliknya yang dilarikan oleh pelaku beberapa waktu lalu. Pelaku panik karena ketahuan oleh korban, kemudian mencoba menghindar dan melarikan diri. Namun naas, korban kemudian berteriak hingga mengundang perhatian warga di sekitar lokasi kejadian yang langsung mengejar pelaku. Pelaku kini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Rajabasa, Bandar Lampung. Kasus ini kini ditangani pihak kepolisian sektor Teluk Betung Timur, Bandar Lampung karena korban sebelumnya sudah membuat laporan polisi atas kehilangan sepeda motor miliknya yang dibawa kabur oleh pelaku. Pemirsa, 2 bayi yang tertukar di Bogor, Jawa Barat memulai hidup barunya. Hari ini keduanya sekarang sudah dapat berkumpul dengan orang tua dan keluarga biologisnya masing-masing. Tak ada lagi kesedihan. Kini terlihat raut kebahagiaan terpancar di wajah 2 orang tua bayi yang tertukar. Dian dan Siti pun saling berpelukan. Hari ini 2 bayi yang tertukar di Bogor, Jawa Barat memulai hidup barunya. Keduanya sekarang sudah dikumpulkan dengan orang tua dan keluarga biologisnya masing-masing. Proses pengembalian bayi yang tertukar dilakukan setelah melalui bonding antara masing-masing anak dan orang tuanya selama lebih dari 1 bulan. Kedua bayi telah berhasil tidur bersama orang tua mereka dan kebersamaan itu sudah berlangsung sekitar 3 minggu. Di hari ini, Dian dan juga Siti meneguhkan hati untuk tidak bertemu dengan anak asuhnya semata demi kebaikan 2 anak tersebut. Kalau sekarang ini kan kita baru ya pertemuannya ini bonding ini kan baru 2 minggu.
dikhawatirkan kalau terlalu sering bertemu, psikologis anak ini terganggu. Jadi alangkah baiknya kalau kita kangen, kita ya mungkin bisa video call, tapi jangan diperlihatkan mukanya, atau mungkin kita bisa kirim-kirim gambar, atau semacamnya seperti itu. Sama dengan saya juga untuk dan bisa saya biar bisa melepaskan dan mengikhlaskan anak asuh saya yang selama 1 tahun saya asuh, untuk ya yang penting silaturahmi tidak putus, untuk kita saling mengunjungi dan bersilaturahmi setiap waktu. Pengembalian dilakukan di Mako Polres Bogor dengan dihadiri perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sementara proses hukum terhadap Rumah Sakit Sentosa tetap dilanjutkan. Sejauh ini sudah 9 saksi dimintai keterangan. Kasus bayi tertukar yang terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat bak sebuah kisah drama di layar kaca. Gara-gara kesalahan rumah sakit, 2 bayi terpaksa terpisah dari ibu mereka. Setelah diketahui ibu aslinya pun, kedua bayi itu masih harus melalui proses transisi yang cukup berat dijalani, baik oleh anak maupun kedua pasang orang tuanya. Bak sebuah kisah drama di layar kaca, inilah kasus bayi tertukar yang dialami 2 pasang orang tua di Bogor, Jawa Barat. Kasus bayi tertukar ini terungkap setelah salah satu orang tua bayi mengambil langkah hukum. Ya, Siti Mauliah sejak awal tak yakin bahwa bayi yang dibawanya pulang dari rumah sakit setahun lalu itu adalah bayi yang dilahirkannya. Ia dan suaminya pun akhirnya melapor ke Polres Bogor demi mendapat kepastian itu. Saya ya ngikutin apa kata hati ya, hati saya yang kuat dan feeling saya memang yang kuat bahwa si bayi yang ada di depan saya itu memang bukan darah daging saya. Dan juga dari fisik rambut juga emang udah kelihatan berbeda sekali ya sama yang pas awal saya lihat bahwa bayi saya gitu. Kan yang awal itu rambut bayi saya itu tipis ya, tapi yang pas hari ketiga pas saya mau pulang itu tiba-tiba rambutnya tebal gitu dan sangat hitam rambutnya gitu. Kalau anak saya yang itu kan agak pirang ya rambutnya. Polres Bogor pun melakukan sejumlah langkah penyelidikan atas laporan dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa. Mulai dari memeriksa para saksi, termasuk pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor, serta orang tua bayi yang diduga tertukar. Juga dilakukannya tes DNA silang pada 2 ibu dan bayi mereka yang diduga tertukar itu. Hasilnya benar adanya. Polisi memastikan bahwa kedua bayi memang telah tertukar. Memang fix 99,99% berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Bareskrim dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Atas fakta ini, para orang tua bayi pun ikhlas menerima. Mereka lalu saling bekerja sama untuk kepentingan terbaik sang buah hati. Siti dan Dian tak serta-merta bisa langsung membawa pulang bayi masing-masing. Namun ada proses transisi yang harus dijalani bersama. Cara kasat matanya gimana? Deket ya? Jangan ada masing-masing kayak saya sama anak saya yang Bu Siti. Kalau seandainya ada Bu Sitinya, dia pasti maunya sama Bu Siti. Oh sama gitu. halnya Masih begitu ya? Ya, ya butuh waktu ya Bu ya? Iya pelan-pelan. Alhamdulillah ya anak itu ibaratnya udah mau ya sama masing-masing orang tua tuh, walaupun secara nggak begitu lama, walaupun sebentar juga dia udah ada ikatan lah gitu sama orang tua masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya juga baik gitu ya, secepatnya lah anak-anak biar cepet bonding ya ke orang tua masing-masing. Kasus bayi tertukar ini menjadi sorotan tajam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menyayangkan peristiwa yang terjadi setahun lalu itu harus berlarut. Dalam kasus ini, KPAI mengingatkan bahwa kasus bayi yang tertukar bukan saja melanggar hak orang tua untuk mendapatkan anak kandungnya, namun juga terabaikannya hak-hak anak akibat kejadian itu.
Kasus ini kan berlarut-larut ya, sampai anak ini berulang tahun gitu ya. Kita sangat sayangkan ya, di mana ada hak anak yang katakanlah ketika lahir itu kan anak itu pun memiliki hak untuk mendapatkan ASI eksklusif gitu ya. Nah, hak ini kan tidak didapatkan di masing-masing balita gitu ya. Nah, dan ini sangat kita sayangkan ya, banyak hak anak yang terabaikan, hak atas ASI eksklusif, hak atas pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, menurut kacamata hukum, kasus bayi tertukar bisa saja disebut sebagai malapraktik. Namun tentu saja semua itu harus dibuktikan oleh penegak hukum. Dan jikapun terbukti ada pelanggaran, perkara ini masih bisa dilakukan restoratif justice. Resah dengan mama yang kerap berkendara namun tidak menggunakan lampu sen dengan tepat, pelajar SMA di Kulon Progo, Yogyakarta menciptakan sen pintar untuk motor. Inovasi ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di jalan raya. Pernah melihat pengendara yang sen kanan belok kiri, atau sen kiri belok kanan, atau sen kanan dan kiri namun tidak berbelok? Gaya berkendara seperti ini tentu berbahaya. Nah, seorang pelajar SMA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta berhasil menciptakan alat sen pintar untuk sepeda motor. Inovasi bernama Smart Turning Signal on Motorcycle atau disebut SIMOLE untuk menjawab keresahan pengguna jalan yang kerap dibuat repot oleh pengendara yang keliru memberi tanda belok, terutama pengendara wanita. SIMOLE diciptakan oleh Julie Arna Trisundari, siswi kelas 11 MIPA SMA N2 Wates Kulon Progo. SIMOLE bekerja dengan sistem sensor timer yang dipasang di bagian saklar pengoperasian lampu sen. Fungsinya untuk memastikan lampu sen bisa mati secara otomatis sesaat setelah digunakan. Untuk biaya pembuatannya cukup ramah di kantong, berkisar Rp40.000. Inovasi ini semuanya berawal ketika melihat fakta di lapangan, bahwa di lapangan itu banyak sekali ibu-ibu yang sen kiri tetapi belok kanan, dan banyak pengendara yang lupa untuk mematikan lampu sen sepeda motornya. Maka dengan hal tersebut saya mencoba untuk membuat suatu inovasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Bagaimana agar fenomena sosial yang kadang emak-emak sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, atau malah sen dua-duanya tapi nggak belok, itu dapat diatasi. Karena apa? Fenomena itu membahayakan keselamatan diri dan keselamatan masyarakat. SIMOLE sudah diuji coba dan diterapkan di beberapa sepeda motor. Selain itu, sudah disosialisasikan sehingga berhasil meraih juara 1 tingkat DIY dan maju ke tingkat nasional. Pihak sekolah berencana mengembangkan SIMOLE agar lebih baik lagi, setelah itu akan diajukan hak paten. Teknologi sederhana yang bisa menyelamatkan banyak pengendara. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa berujung ricuh. Selengkapnya sesaat lagi di Cakrawala. Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, video yang dianggap sebagai upaya penculikan di Kota Padang, Sumatera Barat viral di media sosial. Ternyata kejadian itu bukanlah drama penculikan, melainkan pertengkaran suami istri. Beginilah video viral yang terjadi di Jalan Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Keributan tersebut diunggah ke media sosial hingga viral. Netizen sempat beranggapan bahwa kejadian ini merupakan peristiwa penculikan, namun tidak ada yang menolong. Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Padang langsung melacak keberadaan mobil. Petugas menemukan alamat kendaraan. Polisi juga menemui para pelaku kejadian yang merupakan sepasang suami istri, RB dan ISM, dan adiknya sebagai sopir. Kejadian yang viral di media sosial akibat pertengkaran pasangan suami istri tersebut. Sang istri meminta turun dari mobil di Simpang Haru, namun dicegah suaminya. Saya lagi fokus aja bawa mobil, ke depan aja, dia aja yang bertengkar di belakang. Ini karena kakak ini minta turun. Jadi kakak ini menjawab aja kata Bang Robi, jadi terpancing emosi gitu. Jadi maka itu jadi kayak gitu, jadi kakak ini minta turun. Atas viralnya video tersebut, sang istri langsung mengklarifikasi kejadian itu dan meminta maaf pada masyarakat.
Jadi tadi dari kondisinya di rumah sudah mulai ribut. Terus kebetulan adik-adik saya si Randa datang. Minta tolong antar ke rumah saya dari rumah orang tuanya suami saya ke rumah orang tua saya. Jadi di perjalanan adu mulut, habis itu terjadi cekcok dan agak pukul-pukulan juga. Habis itu saya minta turun tapi nggak dibolehin turun. Akhirnya sempat berhenti lagi, mobilnya maju lagi, berhenti lagi. Jadi seolah-olah seperti ada penculikan kalau orang lain lihat gitu. Sang istri sendiri juga membuat surat laporan polisi terkait pertengkaran yang dialaminya, lantaran mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga dengan terlapor RB, suaminya sendiri. Seorang pemotor tewas setelah menabrak tiang besi di trotoar Jalan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV terlihat pemotor berboncengan melaju kencang dari arah barat ke timur di Jalan Cipadung, Kecamatan Penyilekan, Kota Bandung. Saat melintas di depan sebuah SPBU, motor tiba-tiba oleng dan menabrak tiang listrik hingga pemotor dan penumpangnya terpental. Satu orang dikabarkan tewas, sedangkan satu orang lainnya menderita luka parah. Penyebab kecelakaan maut ini diduga pemotor mengantuk dan kehilangan kendali. Kecelakaan ini tengah ditangani unit Gakum Lantas Ujung Berung. Sekelompok preman mengamuk dan mengancam sejumlah warga dengan menggunakan senjata tajam di Goa, Sulawesi Selatan. Preman ini mengamuk setelah meminta uang kepada pemilik kos-kosan namun ditolak warga. Sekelompok preman yang mengamuk di permukiman warga di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam kamera ponsel warga. Di dalam video tersebut terlihat sekelompok pria tiba-tiba datang dengan meminta uang setoran hingga 35 juta rupiah kepada sejumlah pemilik rumah kos sambil mengancam dengan senjata tajam. Karena permintaannya ditolak, preman itu pun mengamuk dan juga mengancam warga di lokasi. Saat meminta uang setoran, pelaku mengaku sebagai pemilik tanah yang di sekitarnya dibanguni rumah kos. Tak tanggung-tanggung, uang setoran yang diminta pelaku mulai dari 10 juta rupiah bahkan hingga 35 juta rupiah per bulannya. Bahkan pelaku dan sejumlah rekannya nekat merusak gembok pagar kos-kosan lalu menutup jalan yang menjadi akses keluar masuk para mahasiswa yang tinggal di kos-kosan tersebut lantaran tidak dituruti permintaannya. Dua warga yang diancam menggunakan senjata tajam ini telah melapor ke Satuan Reserse Kriminal Polres Goa. Kita juga apa tujuannya begitu. Ujung-ujungnya pasti uang. Uang minta uangnya. Sudah berapa uang yang diambil? Sebelumnya kan sudah terjadi. Berapa dia minta? Dulu 10 juta. Nampangnya oleh pasukan darah 10 juta. Ini selama berapa bulan nah tutup lagi tadi kemarin. Iya, apalagi saya duit 35 juta. Dia memang sempat kena mengancam pakai badi nih, mengamuk nih. Iya. Berdasarkan video viral ini, Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan membenarkan dan telah menerima laporan korban untuk ditindaklanjuti. Bahwa telah terjadi pengancaman di belakang kampus UIN Samata dan dari pihak korban sudah melaporkan ke Polres Goa dan insya Allah dari pihak Polres Goa dalam hal ini Satuan Unit Reskrim akan segera menindaklanjuti untuk melakukan penyelidikan. Kasus dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dan juga pemerasan ini hingga kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di kawasan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin serta kondisi bangunan yang terbuat dari semi permanen membuat api dengan cepat menyambar ke permukiman warga lainnya. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Titik api yang berada di gang sempit sempat menyulitkan proses pemadaman. Menurut salah seorang warga, api diduga berasal dari rumah ketua RT yang diduga mengalami korsleting listrik. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Pemirsa, Pasar Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah terbakar. Sejumlah kios milik pedagang hangus. Kebakaran terjadi di Pasar Slogohimo, Wonogiri, Jawa Tengah. Besarnya api langsung menghanguskan sejumlah kios. Kebakaran diketahui sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Titik api berasal dari dalam pasar di sisi tenggara. Saat kejadian, pasar dalam kondisi sepi.
Hingga malam petugas pemadam kebakaran terus berupaya melakukan pendinginan. Belum diketahui penyebab kebakaran, termasuk dampak dari kebakaran juga belum dapat dipastikan. Sementara pihak kepolisian melakukan pengamanan dan olah TKP untuk mengetahui secara pasti dari lokasi kebakaran tersebut. Polres bersama Kodim dan Satpol PP Parepare Sulawesi Selatan melakukan patroli untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, termasuk memadamkan api yang ditemukan. Puluhan personil gabungan melakukan patroli di sejumlah titik yang kerap dilaporkan sering terjadi kebakaran lahan dan hutan, seperti di perbatasan Parepare dan Kabupaten Sidrap. Di salah satu titik, tim gabungan berhenti ketika mendapati ada lahan yang sengaja dibakar tidak jauh dari wilayah pembangkit listrik tenaga baru atau PLTB di perbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Tim melakukan upaya pemadaman dengan alat seadanya. Kapolres Parepare mengatakan menemukan bukti awal adanya dugaan tindak pidana pembakaran lahan dan hutan meski petugas tidak menemukan warga yang melakukan pembakaran. Pemirsa, KPK mengamankan sejumlah barang bukti saat menggeledah rumah dinas Kementerian Pertanian. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut penyidikan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga menggeledah kantor Kementerian Pertanian yang berlokasi di Jakarta Selatan. Selama proses penggeledahan dari Kamis sore hingga Jumat siang, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti saat penggeledahan rumah dinas Kementerian Pertanian. Penyidik KPK mengangkut 2 koper tas dalam penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 20 jam itu. Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut penyidikan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dan pada Kamis malam, tim penyidik KPK sempat terlihat membawa alat yang diduga mesin penghitung uang. Meski telah meningkatkan kasusnya kepada penyelidikan di Kementan, namun KPK masih belum mengumumkan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sejak Jumat pagi, penyidik KPK juga dikabarkan melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Wartawan yang berada di kantor Kementerian Pertanian tidak diperkenankan untuk memasuki gedung. Berdasarkan informasi yang didapatkan tim TV One, para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Pertanian, termasuk ruang kerja Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Wakil Menteri Pertanian. Usai melakukan penggeledahan, para penyidik terlihat membawa sejumlah berkas yang diduga sebagai barang bukti dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Unjuk rasa ratusan mahasiswa di halaman gedung sate berlangsung ricuh. Massa emosi karena tidak ada pejabat yang hadir. Massa membakar pagar gedung sate hingga melempar cat dan bom molotov. Mahasiswa menuntut pemerintah menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Jawa Barat dan Indonesia. Ratusan mahasiswa mendobrak pagar dari gedung pemerintahan Jawa Barat. Terima kasih Anda masih bersama Cakrawala. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tidak bernyawa di saluran air kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Terdapat bercak darah di dekat lokasi penemuan jenazah, diduga ia dibunuh oleh mantan suaminya. Jasad wanita yang ditemukan dalam parit di Dusun Sungai Tengah, Patalan, Probolinggo ini diketahui bernama Aryati, 35 tahun. Ditemukan 8 luka bacok di tubuh Aryati. Sejumlah warga menduga pelaku pembunuhan terhadap Aryati adalah Bambang, mantan suami Aryati. Bambang diketahui tidak terima saat mengetahui Aryati hendak menikah lagi. Begitu mendapatkan kesempatan, Bambang mengadang Aryati yang sedang dibonceng suami barunya, lalu menghabisi nyawa Aryati. Saat ini polisi telah menahan Bambang dan menyita sejumlah barang bukti pembunuhan. Berikutnya kami hadirkan rangkaian informasi aksi pencurian. Pelaku pencurian motor berduel dengan korban pemilik motor. Sementara pelaku pencurian susu terpergok karyawan minimarket. Pelaku pencurian sepeda motor berduel dengan korban pemilik sepeda motor. Pelaku diketahui merupakan seorang mahasiswa di Semarang.
Pelaku mengaku sebagai teman korban. Pelaku curanmor akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pencurian susu kemasan terjadi di minimarket Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi pelaku diketahui dari rekaman CCTV. Pelaku terpergok karyawan minimarket dan sempat dikejar warga. Namun, pelaku lolos setelah mengancam warga dengan senjata tajam. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang terparkir di halaman rumah milik seorang bacalek dibakar orang tidak dikenal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Aksi pembakaran yang dilakukan ini terekam kamera pengawas CCTV. Api tersulut dari kejauhan hingga akhirnya menyambar kendaraan yang terparkir. Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor hangus dan rusak berat. Pelaku terlihat beraksi seorang diri, sementara itu pihak kepolisian kini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengambil keterangan-keterangan saksi. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, pihak kepolisian juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pemirsa, untuk menghabiskan akhir pekan Anda, mungkin dapat mencoba sensasi mandi lumpur belerang di kawasan wisata Batu Raden di Purwokerto, Jawa Tengah. Di pemandian air panas Pancuran Pitu, Anda dapat merasakan pijat sekaligus mandi dari lumpur belerang. Purwokerto tidak hanya dikenal dengan tempe mendoannya, ibu kota Banyumas ini nyatanya juga menawarkan pesona alam yang menggiurkan untuk disinggahi. Salah satu yang terkenal adalah kawasan wisata Batu Raden. Kawasan wisata Batu Raden berada di kaki Gunung Slamet dengan jarak sekitar 14 km dari kota Purwokerto. Di kawasan wisata ini terdapat beberapa pemandian air panas alami. Salah satu di antaranya yang menjadi favorit pengunjung adalah Pancuran Pitu. Sesuai namanya, di Pancuran Pitu terdapat 7 aliran air panas dengan tinggi sekitar 1 meter. Ketujuh aliran air panas jernih ini mengandung belerang. Belerang-belerang inilah yang lama-kelamaan mengendap pada bebatuan dan memberi warna orange pada ketujuh batu di Pancuran Pitu. Bagi pengunjung yang kelelahan setelah menaiki ratusan anak tangga, memijat kaki dengan menggunakan serbuk belerang bisa menjadi pilihan lainnya. Iya, saat memasuki kawasan wisata Pancuran 7, memang ada pemandangan yang unik. Sejumlah pengunjung duduk berjajar sambil menahan panasnya air pancuran yang disiram oleh para pemijat. Iya, di sini para tukang pijat tak hentinya menawarkan jasa pijat lulur kepada pengunjung yang baru tiba. Untuk pijat kaki, mereka memberikan harga Rp10.000, sementara pijat seluruh badan dikenakan harga Rp50.000. Kalau lulurnya ini kan dari sumber air ini, jadi endapannya itu 3 bulan sekali diambil. Ada bak penampungannya sendiri. Terus dikeringkan atau seperti apa? Ada yang dikeringkan, ada yang basah. Selain merasakan sensasi mandi belerang, para pemijat pun menjual bubuk lulur belerang seharga Rp10.000 per bungkus. Serbuk belerang diyakini mampu mengobati rematik dan berbagai macam penyakit kulit. Bagaimana? Sepertinya menyenangkan ya pemirsa? Bisa dicoba langsung sensasi pijat sekaligus mandi lumpur belerang tadi. Oh ya pemirsa, kami ingatkan untuk selalu scan ulang STB dan temukan channel digital Antv supaya tidak ketinggalan program-program super keren, yaitu series India terbaru dari Shahir Sheikh yang tentunya menjadi idola favorit para ibu. Selain itu ada juga hiburan kegemaran untuk para bapak, juga animasi kesayangan anak-anak. Akhirnya saya Aditya Nugroho harus undur diri. Jangan lupa esok tetap saksikan Cakrawala pukul 7 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.